Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Masih di akuntansi keuangan menengah, pertemuan yang keempat, part yang ketiga, mengenai persediaan barang, kita bahas mengenai harga perolehan persediaan dengan metode fisik. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Selanjutnya, kita bahas mengenai metode penetapan harga perolehan persediaan. Di sini dibagi menjadi dua, ada metode fisik, yang kedua adalah metode pertemuan. Untuk metode persediaan fisik ada metode FIFO atau first in first out, last in first out, dan metode rata-rata. Demikian juga untuk yang metode persediaan perpetual ada metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sebelumnya kita masuk dulu ke harga perolehan persediaan. Harga perolehan persediaan ini itu apa ya? Jadi harga perolehan ini adalah seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk memperoleh persediaan, meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan barang dan menempatkannya dalam kondisi siap dijual. Kita bahas mengenai penetapan fisik, metode fisik. Kita bahas dulu mengenai pengertian FIFO, first in first out. Sebagai gambaran, andaikan ini adalah sebuah gudang. Di sini ada pintu satu, ada pintu yang kedua. Barang masuk melalui pintu satu dan keluar melalui pintu dua. Sehingga persediaan akhir terletak di yang terakhir masuk. Nah, bandingkan dengan metode LIFO, andaikan ini sebuah gudang, ada satu pintu saja. Dari sinilah persediaan masuk, kemudian dari situlah persediaan keluar. Secara otomatis barang yang pertama kali masuk adalah yang terakhir kali, yang pertama kali keluar adalah yang terakhir masuk, makanya disebut dengan last in first out, sehingga persediaan akhir nilainya ada yang paling pertama kali masuk. Kalau repeat after sebagai gambaran, ini adalah sebuah gudang. Di sini ada pintu, dari situ pintu masuk ya, ini adalah pintu masuk. Jadi persediaan masuk melalui di sini, kemudian di rata-rata, kemudian keluar melalui pintu itu sendiri. Oke, untuk metode penetapan fisik kita, contohnya ini adalah sebuah transaksi atau data transaksi dari Februari tanggal 1, 9, 10, 15, 18, dan 24. Untuk barang yang tersedia untuk dijual di sini. Dari sini kelihatan terdiri dari persediaan tanggal 1 Februari dengan kuantitas 200, harga per kilogramnya ada 100, jadi totalnya ada 20.000. Kemudian ada pembelian tanggal 9 ya, dan seterusnya, dan penjualan ini yang tidak saya kasih warna biru, dan penjualan tanggal 18 juga sama. Sehingga kalau kita lihat total dari kuantitasnya adalah 1000, ini yang tersedia untuk dijual, dan yang terjual ada 300, jadi saldonya 300 kg. Ini adalah saldo akhir secara fisik. Nah, saldo yang 300 kg ini karena yang terakhir kali masuk ini adalah tanggal 24, berarti di sini dari yang tanggal 24 Februari ada 100 kilo dengan harga per kilonya 126, dari semuanya ada 12.600, karena masih ada 200 lagi, yang 200 berarti berasal dari pembelian tanggal 15 atau sebelumnya, sehingga tanggal 15 di sini kita persediaannya kita hitung 200 kilo dikalikan dengan 116 rupiah per kilo, jadi ada 23.200, sehingga total dari nilai saldo atau harga pokok persediaan akhir Februari ada 35.800. Nah, kalau kita hitung harga pokok penjualnya berarti totalnya di sini ada Rp112.000
dikurangi dengan 35.800 jadi 76.200. Bagaimana kok dengan metode LIFO? Dengan contoh yang sama, nilai yang 300 ini, saldo yang 300 terdiri dari yang paling awal, yaitu pembelian tanggal 1, bukan pembelian ya, persediaan tanggal 1 Februari 200 kilo dengan harganya 100 menjadi 20.000. Nah, karena di sini ada 300 berarti masih kurang 100. Nah, 100 ini berasal dari pembelian tanggal 9 ya. Ada 100 unit dikalikan dengan 110 menjadi 11.000 sehingga total dari harga pokok persediaan akhir Februari 2020 adalah 31.000 dari 20.000 ditambah dengan 11.000 dan harga pokok penjualannya menjadi 112.000 dikurangi dengan 31.000 menjadi 81.000 rupiah. Oke, kita bahas mengenai yang ketiga, weighted average. Nah, perhatikan di sini untuk weighted average sama di sini kasusnya. Jadi persediaan dengan metode ini ya, barang yang tersedia untuk dijual ada 1.000 kita kumpulkan jadi 1 dan total dari rupiahnya ada 112. Sehingga di sini untuk yang 112.000 ya, maaf ya. Nah, di sini harga pokok per kilogram adalah 112.000 dibagi dengan 1.000 jadi 112, sehingga untuk saldo yang 300 kilo nilainya adalah harga pokok persediaannya 300 kilo dikalikan dengan 112 jadi ada 33.600 dan harga pokok penjual kita tinggal hitung 112.000 dikurangi 33.600 menjadi 78.400 rupiah. Untuk metode fisik weighted average ini sama dengan yang tadi ya, kita tadi tercopy sama ya. Jadi di sini ada 78.400. Demikian jumpa kita sampai di sini. Silahkan melanjutkan ke pertemuan yang keempat, part yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.